Sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah, susah itu. Apa tadi ya? Katanya membahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa? Komik itu jelas lah. Terus komik apa? Popingho. Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus apa? Kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini apa? Ya semacam ini apa? Kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya Mas? Berat itu, berat. Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, saya bacanya random. Nah saya ingin tahu kalau Bapak dan Ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya, jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Apa yang seharusnya kami dengar? Ibu silakan. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur ya. Makasih ya, terima kasih. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali terbanyak sejak 1976. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpiade ini yang ditunggu-tunggu. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya, go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, ya, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Ganjar, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Mahfud MD, sampai sekarang itu tidak punya jabatan yang memungkinkan mereka untuk bisa punya elektabilitas yang baik di tahun 2029. Jadi, kans atau peluang mereka untuk maju lagi itu jadi sangat kecil sekali. Sehingga sorot media atau elit atau masyarakat ya kemungkinannya cuma kepada dua orang ini, Prabowo atau semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini ada dua peristiwa politik yang membuat saya jadi berkesimpulan bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden hari ini rasanya mudah sekali untuk dikalahkan di Pilpres 2029 terutama oleh Gibran. Ada dua kejadian yang membuat saya jadi berpikir seperti itu. Yang pertama adalah pernyataan Presiden soal MBG. Dalam sebuah pidato di Munas PKS, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dari 6.000 orang yang keracunan, itu kalau dihitung, itu setara dengan 0,0017%, kata Presiden.
nggak ada kata cuma atau kata hanya. Persisnya ya cuma hitungan-hitungan biasa saja. Dari 6.000 itu secara hitungan statistik itu 0,0017%, karena targetnya adalah 20 atau 30 juta orang. Ya nggak tahu di lapangan apakah memang sudah sampai demikian, kita nggak ngerti. Tapi intinya ini memang ada kasus kata Presiden, tapi bukan berarti program MBG ini bisa disebut sebagai program yang gagal. Karena ya berjalan dengan baik dan bahwa ada kasus itu yang kemudian bisa dievaluasi atau diperbaiki. Pernyataan ini ketika saya ke Jakarta kemarin itu menimbulkan tanda tanya dari semua pihak gitu. Orang yang mendukung Presiden Prabowo, orang yang tidak mendukung Presiden Prabowo, itu kemudian jadi curiga gitu. Ini sebenarnya oke. Beda sekali itu. Kalau menerapkan ilmu, Anda mau coba ini yang saya miliki ini bagaimana saya bisa terapkan. Tapi jangan Anda lihat apa masalah yang ada di masyarakat, lalu Anda menyelesaikan menggunakan ilmu. Jadi orientasinya menyelesaikan masalah. Lah kemudian ini seperti yang ada di sini. Kalau saya boleh ini ya, reflektif ya, Ustaz Salim. Yang panjenengan kerjakan di sini, kalau menggunakan sistem itu namanya pendekatannya induktif. Induktif, jenengan datang ke sini mau niatnya membantu warga masyarakat yang terkena bencana kan gitu. Lalu sampai di sini ketemu masalah loh. Ini masalah. Disebut masalah itu jika apa sih? Faris, apa sih yang disebut masalah itu? Masalah. Definisi masalah. Gini. Ingat definisi masalah. Nah, enggak apa, saya harus pikirkan. Tapi gini, masih masalah. Sesuatu disebut masalah jika tidak sesuai harapan. Yang senyatanya tidak sesuai yang seharusnya ya. Ini seharusnya, senyatanya di sini. Selisihnya namanya masalah. Nah, karena itulah kenapa tadi saya katakan tinggikan cita-cita supaya Anda punya masalah. Masalahnya apa? Anda sedang di sini kenyataannya cita-citanya tinggi. Kenapa tadi saya katakan berbahaya kalau cita-citanya rendah? Karena sama dengan kenyataan. Nah, buat apa cita-cita kalau sama dengan kenyataan? Betul tidak? Tinggikan cita-cita supaya tercipta masalah. Dari masalah itu diubah kenyataannya, ditinggikan kondisinya. Nah, terus tercipta masalah. Nah, jadi Anda datang di masyarakat. Yang saya bayangkan ketika datang ke sini 2010, lihat kondisi masyarakat di sini, harapannya 1, 2, 3, 4, kok kenyataannya tidak ya? Betul tidak? Lalu yuk kita lakukan sesuatu. Terpanggil untuk berbuat. Bukan sekedar menganalisa, lalu berbuat. 15 tahun kemudian sudah menjadi sebuah sumur pahala yang alirannya tidak pernah berhenti. Ini sumur pahala dalam sekali, airnya tidak pernah berhenti ini. Pada semua yang terlibat dari 2010 sampai sekarang, insya Allah sampai ke depan nanti. Semua. Nah, ini hasil apa? Hasil tadi. Karena Ustadz Salim bukan datang mau menerapkan ilmu, tapi datang mau menyelesaikan masalah. Nah, jadilah santri yang datang menyelesaikan masalah. Setelah menyelesaikan masalah, orang tanya, jenengan backgroundnya apa toh? Saya santri. Wah, hebat ya. Tapi jangan mulai dengan menunjukkan saya betul ABC. Tunjukkan Anda menyelesaikan masalah, dari situ nanti terlihat ini santri. Nanti semua hebat ya santri-santri ini ya, menyelesaikan. Dan nanti adik-adik, kalau Anda datang menyelesaikan masalah, bekerjanya sepenuh hati, pasti dilepasnya dengan berat hati. Betul itu cerita tadi di Cianjur. Kenapa santri pulang dilepas dengan berat hati, ditangisi? Karena Anda datang sepenuh hati. Kalau sepenuh hati diterima dengan hati, Anda pulang pasti berat hati, pasti itu. Jadi Faris, ini ya buat yang lain juga nih manfaatnya. Ingat-ingat ya tadi, masalah adalah selisih antara harapan dan kenyataan. Tuh, dan kemudian Anda menyelesaikan masalahnya. Lalu, halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi, dan ini luar biasa sekali ya bagaimana cuplikan video yang kita lihat di depan teman-teman ya. Di sini kita bisa menilai bagaimana kualitas seorang wapres ya, Gibran Rakabuming Raka, dan itulah sisi positif dan negatifnya media sosial teman-teman ya. Media itu bisa merekam jejak kita ya,
bahkan 5-10 tahun yang lalu itu pun sudah pasti akan terekam. Nah, di sini bagaimana wawancara Najwa dengan Gibran ya. Dan ternyata Gibran itu tidak hobi membaca, teman-teman ya, tidak suka membaca. Padahal membacanya adalah literasi yang sangat-sangat, ada istilah bahwa buku adalah jendela dunia ya. Karena di kebiasaan membaca adalah membuat kita semakin mengerti ya apa yang sedang terjadi ya. Dan kemudian ketika ditanya ya oleh wartawan atau warga, teman-teman, kepada Gibran bagaimana cara menstabilkan harga yang sedang naik ya, harga ekonomi, dan jawaban Gibran itu nyeleneh bahwa hal tersebut terjadi karena akhir tahun katanya, teman-teman, dan nanti juga akan turun. Dan ini membuat kita semakin berpikir ya, seperti apa sih kualitasnya ini. Kita bisa menilai dalam hal tersebut, teman-teman. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan Anies Baswedan, ini sangat jauh ya. Bagaimana kualitas Anies sebagai tokoh ya, capres, dan kemudian Anies juga seorang yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Berbeda jauh lah ya. Dan kalau kita lihat bagaimana janji politik Gibran membuka 19 lapangan pekerjaan, dan ini pernah Anies Baswedan kritik ya. Kata Anies ya, kita tagih ya. Mana janjinya ya. Kemudian bagaimana PHK massal yang terjadi ya sampai detik ini, dan itu adalah sebuah ironi ya yang kita hadapi. Dan perjalanan politik Gibran ini kan sebenarnya dimulai dari ia menjadi wali kota Solo, teman-teman ya, berkat nama besar sang ayah yang kali itu adalah presiden ya. Dan kemudian namanya itu viral ya, elektabilitas naik ketika lembaga survei merilis ya hasil survei mereka, dan kemudian PDI mendukung Gibran untuk maju sebagai wali kota Solo dan telak menang ya, teman-teman. Dan itulah awal karir politik Gibran ya, hingga akhirnya menjadi wapres. Dan ya itulah kontroversial yang terjadi selama ini. Dan kalau kita melihat bagaimana PDI menolak Gibran untuk maju sebagai wapres pada saat itu ya, karena dianggap ya kan ini adalah sebuah dinasti ya. Kalau misalnya Gibran bisa maju, karena bapaknya sudah menjadi presiden, teman-teman, sedang aktif pada saat itu. Bagaimana menurut kalian?